ya akhirnya diperbolehkan untuk ambil anak-anaknya demi kebaikan loh, demi anak-anak. Kalau ada urusannya sama anak-anak, saya juga apapun yang terjadi, saya nggak mau anak-anak saya kalah lagi. Udah itu aja udah, yang penting poinnya dan fokusnya di situ aja udah. Kelahiran anak pertama Virgon dan Lindy Fitriana rupanya membawa suasana baru yang lebih hangat di tengah hubungan keluarga mereka. Baru-baru ini, Lindy turut membagikan momen spesial saat Inara Rusli datang menjenguk putra kecil mereka. Tak datang sendirian, Inara juga terlihat ditemani putri pertamanya, Starla. Kehadiran Starla sukses membuat suasana semakin hangat, apalagi ia tampak begitu antusias saat melihat sang adik bayi. Maaciu ya, Cionya udah dijengukin Momi Ina sama kakak Lalelong, tulis Lindy dalam captionnya. Momen bahagia tersebut seolah menjadi bantahan telak atas berbagai narasi liar yang belakangan ramai beredar di media sosial. Sebelumnya, sempat muncul anggapan bahwa hubungan keluarga Virgon dengan Inara Rusli terus memburuk sejak keduanya resmi bercerai pada tahun 2023 lalu. Namun lewat unggahan sederhana itu, publik justru melihat suasana yang jauh berbeda dari rumor yang selama ini beredar. Kehangatan saat Inara datang menjenguk anak Lindy memperlihatkan bahwa hubungan mereka ternyata masih terjalin dengan baik. Aduh ditendang. Jangan ditendang, kamu jangan kaki tangannya kakak. Oh, kakak nangis digendong kakak. Sudah membaik gitu. Sudah lebih baik lah dari sebelumnya gitu. Mungkin dengan alasan-alasan apa, dan adik aku juga punya toleransi gitu kan, ada deal-dealan dan perjanjian apa yang aku nggak tahu, ya akhirnya diperbolehkan untuk ambil anak-anaknya demi kebaikan loh, demi anak-anak. Selain membawa suasana yang lebih damai di tengah hubungan keluarga, kehadiran Perfeksio Mutmain Virgon juga menghadirkan kebahagiaan luar biasa bagi keluarga besar Virgon. Bayi laki-laki yang merupakan anak keempat Virgon dari pernikahannya dengan Lindy Fitriana itu seolah menjadi pelengkap kebahagiaan baru di tengah keluarga mereka. Feby Carol selaku kakak kandung Virgon pun terlihat begitu antusias menyambut kelahiran sang keponakan. Tak hanya ikut berbahagia, Feby juga sempat membagikan makna mendalam di balik nama sang bayi dalam wawancara terbarunya. Menurutnya, nama Perfeksio Mutmain Virgon memiliki arti yang penuh doa dan harapan baik untuk masa depan sang anak. Ya, Perfeksio mungkin itu perfekan dia menjadi sempurna, mungkin doa ya. Yaitu kesepakatan antara Virgon dan Lindy ya. Mungkin itu ada arti tertentu dan mereka sepakat nama itu ya. Mudah-mudahan anaknya bisa bisa sesuai yang diharapkan, doa-doa dari nama, arti nama itu. Kalau untuk artinya sendiri aku nggak ngerti ya, cuma kalau dari perfect kan aku ada sempurna. Kalau itu mungkin ada mami yang di sana yang menjaga. Jadi kalau saya pikir lagi ada kegiatan pribadi juga, jadi belum bisa langsung hari ini. Mungkin nanti so yang penting namanya ada juga orang tua yang juga ada standby gitu. Yang penting intinya aku tuh senang bayinya udah lahir, laki-laki dengan nama yang tadi mereka kasih, dan bayinya juga sehat deh, dari secara secara fisik gitu ya, nggak kurus juga nggak normal layaknya bayi besar ukurannya. Tadi sih sempat mungkin nunggu dokternya ya, jadi mungkin pada saat kontraksi kalau dokternya lama ya, kalau misalnya memang proses itu alami ya mungkin normal, tapi memang mereka udah merencanakan untuk dari jauh hari. Balik lagi itu kan semua kuasa Tuhan ya, kadang-kadang USG kan nggak bisa 100% akurat banget, tiba-tiba Tuhan kasihnya perempuannya kan nggak apa-apa juga. Artinya kan laki-laki juga udah ada dari Nara. Jadi ya mau itu laki-laki yang lahir atau perempuan nggak masalah sih, yang penting bayinya sehat.
Di tengah kebahagiaan yang kini menyelimuti kehidupan Virgoun, situasi berbeda justru tengah dihadapi sang mantan istri, Inara Rusli. Hingga saat ini, Inara diketahui masih serius mengusut laporan dugaan ilegal akses yang sebelumnya sempat ramai menjadi perhatian publik. Namun, di balik perkembangan tersebut, ternyata ada cerita lain yang membuat situasi semakin rumit. Sebelumnya, pihak Mawa melalui sang kakak diketahui sempat meminta agar nama A tidak ikut diseret dalam perkara ini. Permintaan itu pun langsung memunculkan berbagai spekulasi publik mengenai hubungan dan keterlibatan pihak-pihak tertentu di balik kasus yang sedang berjalan. Saya tadi dapat informasi dari Insanul, ya, dari pihak kakaknya Mawa itu sempat komunikasi by phone tuh kemarin dua hari yang lalu, ya, itu menginformasikan bahwa kakaknya dari Mawa inisial N, ya, kakaknya itu komunikasi dengan abinya Insanul, ya. Di situ ada pembicaraan yang intinya adalah agar saudara A yang terduga nih, saudara A yang di Bareskrim Cyber itu agar tidak dikaitkan atau dilindungi lah, istilahnya seperti itulah pokoknya. Artinya mereka minta agar tidak ada keterlibatan mereka. Abinya tuh kaget pas denger itu dan ngomong tuh ngobrol seperti emosional lah si kakaknya Mawa ini gitu loh. Jadi informasi begitu ya. Nah, terus langsung Insanu ngobrol dengan saya kan gitu. Ngobrol bahwa kok semakin jelas gitu loh. Untuk apa gitu loh, bicara apa keinginannya seperti itu kan gitu. Jadi ini biar rekan-rekan media juga tahu bahwa buat apa ngelindungin orang yang jelas-jelas terduga yang juga sudah kita tahu bahwa ini juga akan naik menjadi tersangka dan tersangkanya sudah dikantongi oleh pihak kepolisian. Tapi kita nggak bisa tahu siapa, biarkan ini pihak Bareskrim yang akan tentukan kan gitu. Tapi semakin jelas kenapa harus minta dilindungi karena katanya informasinya yang saya dapat dan ini bisa dipertanggungjawabkan oleh Insanul bahwa saudara A ini sudah banyak ngebantu katanya. Kalau memang itu betul ya, kayaknya Bareskrim harus cepat nih ambil sikap gitu loh. Jangan lama-lama gitu. Kalau memang betul ambil sikap. Jangan juga berpikir ragu-ragu atau seperti apa, jangan. Karena dari A inilah nanti akan kebuka nih. Ya, sebenarnya gimana sih ceritanya kan gitu. Saudara A itu udah nggak bekerja lagi dengan Inara. Itu poinnya. Saudara A itu nggak ada hak untuk masuk ke rumahnya Inara. Seperti itu. Ini jangan diputar balik karena memang sudah tidak bekerja, sudah tidak punya hak untuk masuk ke dalam rumah itu, dia masuk. Ya kan, koordinasi dengan pembantu di situ gitu kan. Itu kan kemarin sudah dijelasin tuh dari hasil proses penyidikan bahwa pembantu ini dipaksa dan lain-lain itu udah diperiksa juga, handphonenya juga udah diambil. Meski sosok berinisial A kini telah resmi ditetapkan sebagai tersangka, bukan berarti kasus dugaan ilegal akses yang dilaporkan Inara Rusli langsung selesai begitu saja. Proses hukum perkara ini justru disebut masih akan terus berkembang untuk menelusuri siapa sosok yang diduga menjadi dalang utama di balik kasus tersebut. Banyak yang penasaran apakah nantinya akan ada nama-nama lain yang ikut terseret dalam perkara yang sempat menghebohkan dunia hiburan ini. Di tengah proses itu, nama Virgoun pun sempat ikut terseret dan ramai diperbincangkan publik. Namun, di hadapan awak media, Virgoun mengaku yakin bahwa dirinya tidak terlibat dan bahkan tidak mengetahui secara pasti soal dugaan ilegal akses tersebut. Itu kan dugaan itu kan bisa-bisa aja ya, orang kan punya pemikiran oh jangan-jangan, tapi jangan-jangan itu kan silakan dibuktikan kebenarannya gitu loh. Karena buat apa adik aku melakukan hal itu? Pasti kita pengen berikan ekspresi mengedepankan estetika kan disampaikan. jelas tadi mendengarkan
Kalau terkait memang apa namanya ada pemanggilan lagi dan memang harus dilalui proses itu ya itu kan bagian dari pemanggilan. Ya artinya ya harus datang lah. Kalau memang diperlukan. Nggak ada urusannya sama anak-anak, saya juga apapun yang terjadi, saya nggak mau anak-anak saya kalah lagi, udah itu aja udah. Yang penting poinnya dan fokusnya di situ aja udah. Udah saya mau ngagitin hidup, saya udah punya istri baru. Saya udah berkali-kali deh ya ngomong masalah illegal access. Kalau kayak gitu harusnya anak saya yang komplain rumahnya dipakai buat gituan gitu. Jadi kalau ditanyain masalah damai, nggak ada hubungannya dengan Virgon gitu loh. Jadi misalnya ada omongan untuk melakukan RJ, ya nggak ada hubungannya sama Virgon gitu. Karena kan dianya sebatas saksi, jadi saksi kan nggak ada hubungannya dengan masalah damai, masalah apa. Jadi kalau ada hal-hal yang bersinggungan dengan permasalahan Virgon secara pribadi untuk kasus ini, kelihatannya nggak tepat gitu aja.